Selamat datang di Astari Atelier Channel. Kali ini kita mau review sekaligus membandingkan, yaitu yang mau aku review kali ini adalah tteokbokki instan yang tiba-tiba muncul bersamaan di supermarket kesayangan kita. Mungkin beberapa kota masih belum masuk kali ya, tapi kalau di kotaku mereka datangnya ini kayak munculnya tuh bareng gitu, tiba-tiba satu deret. Ini tteokbokki ini masakan apa ya, kayak snack Korea ya, dan tiba-tiba diproduksi berupa instannya masuk ke Indonesia dan masuk minimart. Dan kira-kira lebih enak mana sih, yang merek apa ini, Mujige Tteokbokki atau yang dari Mama Suka? Kita bahas satu-satu aja ya. Ada footage-nya cara bikinnya, semoga bisa membantu, semoga bisa memberi kalian masukan supaya bisa memasaknya dengan baik dan benar. Oke, jadi ini aku sudah bikin supaya terlihat lebih lezat. Aku tambahin kayak sosis sama telur rebus sama kayak daun bawang. Tapi nanti mungkin yang akan lebih aku sorot mungkin dari toknya. Tok itu kayak kue berasnya gitu. Kira-kira teksturnya seperti apa. Kemudian juga bumbunya. Kalau golongannya sosis atau telur atau daun bawang yang sebagai tambahan, ya sebagai biar tambah enak aja sih. Oke, sekarang kita coba review ya. Nih, biar kalian tahu ini mereknya apa, ini mereknya apa. Kalau dari penampilan, warnanya ini meskipun sama-sama merah pekat, tapi bisa kelihatan kalau yang si Mama Suka ini warnanya kayak lebih merah, yang lebih terang daripada si Mujige. Dari bau sih menurutku waktu masak tadi sama yang sekarang, baunya kayak sama-sama kayak khas tteokbokki. Oh ya, sebagai tambahan ya, aku ini tipikal orang yang cukup kenal dengan tteokbokki. Jadi mungkin bagi beberapa orang yang belum kenal dengan rasa dan tekstur tteokbokki bisa jadi tidak suka gitu. Tapi kebetulan aku sudah sempat beberapa kali nyoba tteokbokki di beberapa restoran, jadi aku lumayan kenal. Aku bukan yang terlalu penikmat banget, bukan yang penggemar banget, tapi ya aku sudah kenal lah rasa tteokbokki seperti apa. Dan ini adalah reviewku tentang kedua produk ini. Oke, kita mulai ya. Jadi yang akan kita coba si Mama Suka dulu. Kalau si Mama Suka ini dia ada kayak tambahan wijen taburnya gitu. Aku coba bumbunya dulu aja kali ya. Dia pedesnya itu kayak saus sambal botolan. Terus kayak ada kaldunya yang apa ya? Kalau kamu pernah makan tteokbokki, ada bedanya gitu loh antara sausnya tteokbokki dengan saus botolan biasa. Nggak tahu apa ya? Sambil kita baca komposisi mungkin tahu. Kita ambil agak banyak. Aku baru ingat, jadi yang namanya tteokbokki ini aku inget dia itu tuh cenderung ada asam-asam. Kalau biasanya sambal botolan itu kan asamnya tuh kayak asam cuka. Dia ini kayak bukan sekedar cuman asam cuka aja, tapi ada asam-asam kayak asamnya kimchi gitu loh. Kalau kamu pernah makan kimchi, meskipun yang nggak yang kimchi amat. Kalau kimchi yang beneran kimchi itu kan kecutnya bener-bener kecut. Kalau ini kayak masih ada campuran kaldu-kaldu tercampur sama
hias bumbu-bumbu seperti itu. Oke, sekarang kita coba yang Mujige. Jadi ini mama suka, bungkusnya aku taruh di sini. Yang ini Mujige, bungkusnya di sini. Oke. Kalau dari tampilan, ini warnanya kayak lebih gelap, seolah-olah kayak ini tapi ditambahin kecap gitu. Tapi nggak tahu lagi ya. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari saus, ini rasanya lebih kuat. Jadi kayak lebih pedesnya sih kayaknya levelnya sama aja, tapi yang ini kayak lebih rasa umaminya itu kayak lebih kerasa. Kemudian juga ini sausnya dua-duanya sama-sama kental. Menurutku aku masaknya itu dengan kekentalan yang relatif sama, tapi yang si Mujige ini rasanya kayak lebih thick, lebih tebel gitu. Coba kita makan dulu ya. Kalau dari tekstur kue berasnya, toknya, kan nama Koreanya si kue berasnya ini tok. Kalau dari toknya, yang si mama suka ini relatif kayak lebih chewy gitu loh. Sedangkan dia meskipun memang masih chewy, tapi kayak lebih gampang kepotong sama gigi gitu loh. Ada chewy-nya tapi masih lebih gampang kepotong sama gigi. Ini rasanya lebih kuat sih. Jadi kalau aku bilang ya, karena ini rasanya lebih kuat, jadi ketika dia dimasukin bahan-bahan tambahan kayak mungkin sosis yang banyak atau mungkin bakso ikan yang banyak, odeng, telur dan sebagainya, kemudian dicampur, rasanya itu masih balance gitu loh. Sausnya itu mencukupi untuk bisa ngebumbuin tambahan-tambahannya itu. Sedangkan kalau yang mama suka, dia ini rasanya itu tidak terlalu kuat. Jadi kalau dimasukkan kayak tambahan-tambahan sebangsanya sosis, bakso dan kawan-kawan, itu dia nggak bisa yang terlalu banyak karena nanti rasanya malah jadi tawar gitu. Mengandung kaldu-kalduan gitu nggak sih? Aku kalau dari komposisi siapa nih? Si Mujige ini kayak mengandung gochujang. Jadi gochujang itu kayak semacam pasta cabenya Korea gitu. Jadi kayak sudah ada fermentasi. Mungkin itu yang bikin rasanya si Mujige ini lebih kuat karena dia memakai cabai yang sudah difermentasi. Jadi rasanya lebih kuat seperti itu. Meskipun ini juga rasanya itu cukup nampol juga sih, tapi ini lebih kuat rasanya. Ini aku makan yang dikasih telur ya. Mau kebandingin gimana kalau dicampur telur. Ini juga nanti gimana kalau dicampur telur. Emang bener-bener kerasa bedanya itu dari teksturnya sama sausnya itu kerasa bedanya. Buat kamu yang rada apa ya, lidah Indonesia yang hampir mungkin nggak pernah makan makanan Korea, aku sarankan sih untuk pemanasan kamu coba yang ini karena ini sausnya lebih mendekati rasa yang kalian tahu gitu loh, karena dia cenderung mirip kayak sausnya kayak sambal botolan meskipun nggak yang benar-benar sama. Karena kalau yang Mujige ini dia itu kayak ada rasa fermentasi yang mungkin asing buat kalian, fermentasi dari gochujangnya gitu loh. Jadi mungkin kalau yang benar-benar kayak susah menerima rasa baru, mungkin kamu agak kesulitan untuk makan yang Mujige, dan aku saranin coba yang mama suka dulu. Tapi kalau dari tekstur itu tergantung selera juga. Kalau kamu sukanya tekstur yang cenderung kayak lebih chewy, lebih kenyal, lebih yang ngunyahnya itu kayak apa ya, kayak nyeng gitu, yang agak susah untuk diputus gitu kue berasnya, mungkin kamu akan lebih suka ini. Tapi kalau kamu lebih suka kenyalan yang di bawah itu, yang kalau bisa ngunyahnya yang lebih gampang aja deh, mungkin kamu akan lebih suka yang Mujige ini. Dan kalau aku bilang sih, kalau sesuai dengan seleraku, mungkin aku akan lebih suka yang Mujige ini karena aku mungkin sudah familiar sama yang namanya masakan Korea. Aku juga sudah kenal dengan beberapa masakan tteokbokki di beberapa warung-warung, resto-resto gitu. Aku sudah familiar, jadi aku sudah ngerti rasanya tteokbokki itu ya wajarnya seperti apa, dan aku merasa lebih cocok dengan yang Mujige ini karena dia lebih mengingatkanku akan masakan Korea gitu loh dibandingkan si mama suka. Menurutku dua-duanya enak, tapi kalau kamu memang bener-bener pengen tteokbokki yang lebih ke arah otentik Korea, menurutku Mujige yang lebih cocok. Oke, segitu aja video kita kali ini. Semoga banyak membantu, semoga banyak memberi masukan bagi kalian, semoga banyak memberi ilmu dan memberi manfaat, and see you on my next video.